Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. akan kasihkan tugas kami, yaitu tugas PKS perangkat lunak. Perangkat lunak. Untuk itu kami masuk ke tugas kedua. Untuk itu kami masuk Silakan ke kepada tugas kedua. Saya Dandi. sarankan kepada Tunggu, tunggu. Oke, baik, tunggu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi dengan NIM 130 2022 0309. Saya dari kelas A9. Di sini saya sebagai bukan sebagai. Di sini saya di job desk di bagian pendahuluan akan membacakan laporan SRS kami dengan bertema bukan bertema dengan aplikasi dokter appointment. Pertama-tama itu pendahuluan di mana dokumen dokumen persyaratannya dokumen ini bertujuan untuk menjelaskan persyaratan fungsional dan non fungsional untuk mengembangkan aplikasi pemesanan janji dokter. Ini akan memberikan panduan bagi pengembang untuk merancang, mengimplementasikan dan menguji aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan standar industri. Adapun cakupan produk, aplikasi ini dapat menciptakan sistem manajemen waktu pasien dokter yang akan membantu pasien untuk membuat janji dengan dokter dan melihat kemajuan medis. Sistem yang mengelola slot pemesanan atau informasi. Kami membuat sistem ini guna untuk pengalaman yang lebih baik. Aplikasi sangat mudah diakses dan juga mudah berkomunikasi secara cepat atau real time. Adapun bagian definisi ataupun akronim dan singkatan, di bagian user ataupun pengguna, individu yang menggunakan aplikasi untuk membuat atau mengelola janji temu dengan dokter. Singkatan API yaitu antarmuka pemrograman aplikasi ataupun application pemrogram interface yang memungkinkan interaksi antara aplikasi dokter appointment dan sistem eksternal seperti sistem manajemen janji temu. API ini juga sudah. Nah, saya mengambil referensinya itu saya ambil dari desain dan pengembangan sistem janji dokter online yang dimana referensi ini juga berbentuk seperti laporan SRS. Nah, tinjauan bagian dokumen berikutnya yaitu bagian dokumen kedua yang memberikan gambaran umum dari sistem perangkat lunak untuk jadwal tiket penumpang dan data angkutan dan data terminal, di mana bagian ini mencakup deskripsi tentang sistem akan mengelola dan menyimpan informasi terkait jadwal keberangkatan dan kedatangan, pemesanan tiket serta data terkait operasional terminal. Juga akan jelaskan bagaimana sistem ini berinteraksi dengan pengguna. Dan pada bagian dokumen ketiga akan membahas tentang persyaratan fungsional dari implementasi sistem perangkat lunak. Beberapa aspek yang akan dibahas meliputi registrasi dan login pengguna, kedua itu pemesanan dan pembayaran tiket, ketiga itu mengelola jadwal, keempat notifikasi dan pengingat, kelima adalah pelaporan dan analitik. Nah, bagian deskripsi umum itu akan dibacakan oleh teman saya yang bernama siapa? Kawin. Saya. Iya. Oke, deskripsi ataupun job desk selanjutnya di bagian deskripsi umum akan dilanjutkan oleh pembuatnya, yaitu yang bernama dengan Wiwin. Saya persilahkan untuk teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkannya, yaitu nomor 2, deskripsi umum. Pertama yaitu deskripsi produk. Dalam dunia kedokteran, salah satu masalah yang sering dihadapi oleh banyak orang adalah kesulitan dalam membuat janji temu dengan dokter. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari antrian panjang di pusat pelayanan kesehatan hingga sulit mencari informasi mengenai jadwal dokter yang tersedia. Pemesanan janji dokter adalah sebuah platform digital yang dirancang khusus untuk memudahkan pasien dalam membuat janji tamu dengan dokter secara online. Dengan menggunakan aplikasi ini, pasien dapat dengan mudah mencari informasi mengenai jadwal dokter yang tersedia, bisa memilih dokter yang sesuai dengan kebutuhan,
yang terhubung dengan aplikasi ini. Platform ini memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memberikan kemudahan akses bagi pasien dalam mendapatkan perawatan kesehatan yang telah mereka butuhkan. Dengan hanya menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone atau komputer dan akses internet, pasien dapat mengakses informasi dan layanan kesehatan tanpa harus datang langsung ke pusat pelayanan kesehatan. Ya, baik. Potong saja. Yang kedua, fungsi produk. Mati jika menit-menit lah. Kedua, fungsi produk. Fungsi tampilan antarmuka dari perangkat lunak ini antara lain login untuk beberapa level pengguna akan dijelaskan di persyaratan fungsional pada 321. Kedua, menu untuk mengklarifikasi informasi pada halaman website dari perangkat lunak yang terdiri dari pencarian dokter, pemesanan janji tamu, dan pembayaran layanan, dan lain-lain. Ketiga, input proses output, yaitu tahap pengoperasian input proses output. Diuraikan pada bagian 323. Yang kedua yaitu karakteristik user. Dalam rancangan sistem perangkat lunak ini, user terdiri atas 4 kategori, yakni administrator, pengguna umum, pengguna eksekutif, dan pengguna teregistrasi atau non-eksekutif. Administrator yang bekerja di belakang layar untuk membuat keputusan berskala besar untuk fasilitas atau interupsi layanan kesehatan. Pengguna umum yakni masyarakat yang menggunakan aplikasi pemesanan janji dokter. Yang ketiga, pengguna eksekutif, yaitu manajer dan dokter yang mengelola dan mengarahkan karyawan. Yang keempat itu pengguna teregistrasi atau non-eksekutif, yaitu para karyawan yang bekerja sesuai tugas dan perintah yang diberikan. Untuk yang ketiga yaitu persyaratan umum. Bukan. Bagiannya siapa itu? Untuk yang ketiga yaitu persyaratan umum, saya serahkan kepada Muhammad Rizky Widodo. Yang ketiga yaitu persyaratan umum yang akan dibacakan oleh M. Kamarul Hisham. Saya persilahkan. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan yang dibuatkan oleh Wiwin. Persyaratan interface eksternal. User interface, beberapa tolak ukur untuk tampilan antarmuka bagi pengguna pada sistem perangkat lunak terminal diantaranya. Yang pertama, menyediakan tampilan pada prosedur pemasukan data ke sistem seperti tersedia kotak dialog atau pesan bagi user sebagai bentuk respon validasi pada setiap bentuk pemrosesan. Yang kedua, tampilan informasi berupa teks menggunakan tipe true, tipe font. Wait. Mana? Mana mi tadi? Ini, lanjut. Yang kedua yaitu tampilan informasi berupa teks menggunakan tipe true, tipe font, dan tersedia gambar picture dengan ukuran pixel berdasarkan jenis elemen atau bagian dari website. Ukuran tipe tersebut adalah yang pertama ikon dimensi panjang 12 Jam aku baca ini. pixel, lebar 12 pixel. Jam aku baca ini. Button. Kamarul. Jam aku baca ini saya. Nah, lanjut. Yang ketiga yaitu respon sistem terhadap pengguna terbagi di atas 3 jenis, yaitu tampilan pesan, kesalahan masukan kepada pengguna ketika masukan pengguna terhadap sistem tidak sesuai dengan syarat maupun inputan. Yang kedua, tampilan pesan data valid kepada pengguna ketika sistem berhasil menerima masukan input pengguna. Yang ketiga, tampilan pesan konfirmasi kepada pengguna ketika sistem tidak berhasil mengelola informasi yang diinginkan oleh pengguna. Yang keempat yaitu desain antarmuka pengguna dirancang agar menampilkan data yang diminta oleh pengguna dengan format terstruktur atau format tabular agar data yang ditampilkan oleh sistem dapat bermanfaat bagi pengguna.
Adapun selanjutnya itu antarmuka perangkat keras. Ketersediaan perangkat keras yang mendukung kinerja sistem informasi terminal terdiri dari spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, server dibuat sebagai media utama pengelola data untuk mengintegrasikan setiap pemrosesan data pada sistem informasi. Terminal antara administrator, klien pengguna umum, klien eksekutif, dan klien terakreditasi non-eksekutif. Adapun selanjutnya itu LAN, Local Area Network, sebagai bentuk koneksi jaringan untuk menghubungkan seluruh perangkat keras atau komputer yang telah tersedia untuk mengakses dan saling bertukar data informasi sesuai kebutuhan. Yang ketiga, monitor LCD 40 inci digunakan sebagai media layanan informasi bagi penumpang untuk mengetahui seluruh jadwal keberangkatan setiap proyek angkutan. Yang keempat, alat pencetakan khusus untuk mencetak tiket penumpang yang tersedia pada loket tiket penumpang sesuai perusahaan armada dan untuk mencetak tiket terretribusi pada loket terretribusi sesuai dengan proyek angkutan. Adapun selanjutnya itu antarmuka komunikasi. Yang pertama, modem Wi-Fi sebagai media layanan jaringan untuk berbagi atau share koneksi internet dengan perangkat lain yang support dengan koneksi wireless. Yang kedua, server jaringan DHCP server untuk mengatur IP address pada komputer pengguna. Yang ketiga, server HTTP untuk menyimpan aplikasi yang akan diakses oleh pengguna ke server. Ya, mungkin hanya ini yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya saya serahkan Belum. kepada Belum, teman masih. saya itu Reski Widodo. Masih kok, weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Adapun di sini persyaratan fungsional. Yang pertama adalah fungsi logging. Logging input atau aplikasi harus menyediakan masukan logging bagi pengguna dengan username dan password sebelum mengakses fitur. Yang kedua adalah verifikasi. Aplikasi harus melakukan verifikasi dengan penampilan pesan kesalahan logging dan boleh memungkinkan pengguna proses logging hingga data logging valid. Yang ketiga adalah fungsi menu. Tampilan menu menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna termasuk administrator dan pengguna umum, dengan antarmuka berupa ikon atau teks pada toolbar. Menu terkunci. Beberapa menu hanya dapat diakses dengan logging sesuai dengan peran pengguna. Antarmuka terstruktur. Halaman menu dirancang dengan struktur dan dinamis. Adapun fungsi-fungsi input, proses, output. Beberapa proses pada tahapan penginputan data antara lain: 1. Seluruh pengguna memasukkan data logging, username, dan password sebagai saran untuk mengakses data. Yang kedua, administrator memasukkan data master, data yang dibutuhkan untuk menampilkan pada antarmuka perangkat lunak bagi pengguna lainnya. Yang ketiga, pengguna umum memasukkan data jadwal janji dokter. Yang keempat, pengguna terintegrasi non-eksekutif memasukkan data transaksi. Adapun fungsi proses. Yang pertama, proses informasi jadwal dokter. Yang kedua, transaksi pemesanan janji dokter. Yang ketiga, pembayaran layanan. Adapun fungsi outputnya adalah mencetak tiket janji dokter dengan data transaksi pesanan, mencetak kwitansi pembayaran, dan menyediakan laporan aktivitas layanan kesehatan. Adapun informasi jadwal janji dokter. Informasi umum menyediakan informasi jadwal dokter berdasarkan spesialisasi lokasi praktek dan ketersediaan waktu. Adapun klarifikasi janji dokter. Klarifikasi janji berdasarkan jenis layanan dan spesialisasi dokter yang tersedia, seperti dokter umum, spesialis, dan praktis medis lainnya. Adapun persyaratan performa
adalah pelayanan. Setiap pemesanan janji dokter diproses dalam waktu maksimum 3 menit. Pencetakan kwitansi atau karcis, kwitansi atau karcis pembayaran langsung dicetak setelah transaksi pemesanan dalam waktu maksimal 30 detik. Batas memori memiliki batasan kebutuhan memori untuk pengguna dan server. Adapun atribut perangkat lunak, yaitu kemampuan aplikasi beroperasi 24 jam dan melakukan backup data otomatis pada waktu tertentu. Keamanan disarankan untuk pengguna mengganti kata sandi secara berkala, menggunakan kata sandi yang kuat, dan memiliki batasan kesalahan logging. Perawatan sistem dilakukan secara kontinu untuk pencekatan jaringan dan performa sistem. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya itu ada diagram. Untuk diagram pertama akan dijelaskan oleh M. Kamarul Hisham. Saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan data flow diagram level 1. Yang dimana diagram ini dimulai dengan titik start yang menandakan awal dari proses. Yang kedua, pengguna kemudian diarahkan ke login page di mana mereka memiliki opsi mendaftar atau masuk jika sudah memiliki akun. Yang tiga, proses pendaftaran. Jika pengguna memilih register, mereka harus memasukkan nama email dan nomor telepon. Mereka lalu menerima konfirmasi pendaftaran. Yang keempat, proses login. Jika pengguna sudah terdaftar, mereka akan memasukkan nama pengguna dan kata sandi untuk login. Atau ada titik keputusan di sini untuk memeriksa apakah login berhasil atau tidak. Jika gagal, pengguna akan diarahkan kembali untuk mencoba login lagi. Yang kelima, penjadwalan janji temu. Setelah berhasil login, pengguna memiliki 3 opsi: membuat janji temu baru, menjadwal ulang janji temu yang sudah ada, atau membatalkan janji temu. Yang keenam, detail proses janji temu. Untuk membuat atau menjadwal ulang janji temu, pengguna akan mengklik tombol kalender untuk melihat janji temu yang tersedia. Setelah melihat pilihan yang tersedia, pengguna dapat membuat pilihan dari janji temu yang ada. Yang ketujuh, pengingat janji temu. Pengguna kemudian dapat memilih untuk mendaftar pengingat tentang janji temu atau melewati langkah ini. Yang ke-8, yaitu konfirmasi dan keluar. Setelah semua langkah selesai, pengguna akan menerima konfirmasi janji temu. Terakhir, pengguna dapat logout dari sistem. Diagram ini memberikan gambaran jelas tentang alur kerja sistem penjadwalan janji temu online dari pendaftaran hingga konfirmasi dan keluar. Sekian, mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan dari diagram ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu gambar ARD. Oh, bukan. Ini kita cok. Selanjutnya yaitu gambar kedua yang akan dijelaskan oleh Muhammad Reski Widodo, yaitu diagram state transition diagram. Baik, di sini akan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan diagram state transition diagram, di mana yang pertama adalah mulai dari proses logging. Logging pertama, pengguna akan memasukkan username dan paspor mereka di halaman logging. Validasi username dan paspor. Sistem akan memvalidasi username dan paspor tersebut. Jika salah, pengguna akan kembali ke halaman logging untuk mencoba lagi. Yang kedua adalah proses setelah berhasil logging, di mana jika validasi berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman daftar laporan. Di sini pengguna dapat melihat semua laporan yang telah mereka buat. From laporan. Di halaman daftar laporan, pengguna bisa masuk ke from laporan untuk membuat laporan baru.
Yang ketiga adalah notifikasi dan seleksi laporan, di mana notifikasi laporan setelah membuat laporan pengguna akan menerima notifikasi tentang laporan tersebut. Adapun seleksi atau edit laporan, admin memiliki peran penting dalam proses ini. Seleksi laporan, hanya admin yang dapat melakukan seleksi laporan pada tahapan ini. Admin akan menentukan apakah laporan tersebut diterima atau dimasukkan ke dalam draft. Adapun edit laporan, baik bisa mengedit laporan. Tahapan ini menggambarkan perubahan status laporan jika sudah ditindaklanjuti dengan lampiran bukti pendukung. Yang keempat adalah penutupan proses atau akhir proses. Diagram ini menunjukkan akhir dan proses pengolahan laporan setelah semua tahap telah selesai. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang DRD. Coba scroll ke bawah. Ya, untuk DRD ini saya akan menjelaskannya. Nyala di kamera. Yo. Ya, terima kasih. Saya akan mempresentasikan diagram ERD atau Entity Relationship Diagram untuk sistem janji tamu online antar dokter dan pasien. ERD ini membantu kita memahami bagaimana data disusun dan dihubungkan dalam sistem tersebut. Diagram ini menggambarkan hubungan antar berbagai entitas dan sistem janji tamu online. Kita memiliki 4 entitas, yaitu pasien, dokter, lokasi, dan jadwal. Untuk entity atau entitas ada 4. Yang pertama yaitu pasien. Entitas pasien memiliki 6 atribut. Yang pertama yaitu ID pasien, ID untuk setiap pasien. Yang kedua, nama pasien. Yang ketiga, usia pasien. Yang keempat, alamat pasien. Yang kelima, nomor telepon pasien. Dan yang keenam, kata sandi untuk login. Untuk entity kedua, yaitu dokter. Informasi tentang dokter, adapun atributnya yaitu ID untuk setiap dokter atau ID dokter. Yang kedua, nama dokter. Yang ketiga, alamat dokter. Yang keempat, nomor telepon dokter. Yang kelima, spesialisasi dokter. Yang keenam, sandi untuk login. Yang ketiga yaitu entity lokasi. Lokasi di mana pasien atau dokter bisa check-in. Adapun atributnya yaitu ID untuk lokasi, dan yang kedua yaitu lokasi saat ini. Yang keempat yaitu schedule atau jadwal. Adapun atributnya yaitu tanggal janji tamu dan waktu janji tamu. Selanjutnya yaitu check-in. Pasien dan dokter bisa check-in ke entitas lokasi. Hubungan ini membantu mencatat lokasi saat pasien atau dokter hadir. Yang kedua, pasien memiliki janji tamu yang dicatat dalam entitas atau schedule. Hubungan ini memungkinkan pasien untuk membuat janji tamu dengan dokter pada waktu tertentu. Yang ketiga yaitu dokter memiliki jadwal yang dicatat dalam entitas schedule atau jadwal.
Hubungan ini memungkinkan dokter untuk memiliki jadwal janji tamu dengan pasien. Contoh penggunaan sistem ini adalah seorang pasien yang login, memilih lokasi dan membuat janji dengan dokter. Dokter kemudian bisa melihat jadwal janji tamu dan mempersiapkan diri untuk sesi tersebut. Adapun kesimpulan dari diagram IRD, diagram ini membantu kita melihat struktur data dan hubungan antar data dalam sistem janji tamu online. Dengan memahami diagram ini, kita bisa mengembangkan dan mengelola sistem dengan lebih efektif. Sekian dari saya. Tutup nih, Cok. Ya, baik. Tunggu. Jangan dulu tutup. Apakah teman-teman ingin menambahkannya? Baik, terima kasih. Ya, yaitu dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Adapun nama dan stembuk dari kami yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Dandi, memiliki NIM 130/2022-0309. Selanjutnya, saya sendiri, Wiwin, memiliki NIM 130/2022-0325. Selanjutnya, Reski Widodo, memiliki NIM 130/2022-331. Selanjutnya, M. Kamarul Hisham, memiliki NIM 130/2022-0314. Ini adalah hasil tugas proyek kami. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.